Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah akuntansi komprehensif. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami terkait dengan penganggaran publik dan sistem akuntansi keuangan pusat dan daerah. Sebelumnya, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri yaitu Ryan Algifari Gunawan, dan bersama 2 rekan saya yaitu Muhammad Risandi Ramadan dan Muhammad Gilang Al-Huda. Di sini kami mereview paper dengan judul The Implementations of Government Accounting Standards, Internal Control System, and Information Technology Utilizations on the Quality of Local Government, Financial Statement with Organizational Commitments as Moderation Variables, dengan penulis Anissa Elfatika Karisma Admin dan Suci Altiningsi. Nah, pada fokus penelitian kali ini, kami menjelaskan pertama tentang pemerintahan daerah atau LKPD harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan agar laporan keuangan lebih accountable atau dapat dipertanggungjawabkan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Yang kedua, menjelaskan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang pertama, di sini kami akan membahas terkait kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Dalam kerangka hipotesis ini, pertama ada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas dengan tujuan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan yang berkualitas menggambarkan informasi yang aktual dan adil mengenai posisi keuangan dan kinerja ekonomi. Penerapan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah adalah standar yang mengatur bagaimana penyajian laporan keuangan demi meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Berikutnya, penerapan standar akuntansi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dibuat untuk mengatur standar akuntansi pemerintah dengan tujuan sebagai acuan dalam: pertama, penyusunan standar dalam melaksanakan tugas; kedua, penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar; yang ketiga, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar; dan yang yaitu para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai standar. Berikutnya, sistem pengendalian internal. Dalam sistem pengendalian internal, dibutuhkan untuk mencapai keandalan pelaporan keuangan dan pengamatan aset. Komponen yang terdapat pada sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah: 1. Lingkungan pengendalian; yang kedua, penilaian risiko; yang ketiga, aktivitas pengendalian; dan yang keempat, monitoring. Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronik, serta pemanfaatan kemajuan teknologi agar proses lebih efektif, efisien, dan hemat biaya, menurut Nadir dan Hashim 2017. Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan mendistribusikan informasi keuangan ke layanan publik. Komitmen organisasi.
Komitmen organisasi adalah keadaan di mana seseorang telah mengenal jauh tentang organisasinya dan adanya keterikatan seseorang dengan organisasi tempat bekerja. Seseorang yang terikat dengan organisasi memiliki keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi, akan menunjukkan kesediaan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan berusaha maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Andrianto dan Rahmawati 2017. Yang kedua, pengembangan hipotesis. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, dan pernyataan ini didukung oleh Sanjaya dan Haryani 2016, Sari dan Fadli 2019, dan Armel et al. 2017. Bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan H1, yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal bertujuan untuk melindungi organisasi dari kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh manusia sehingga mengakibatkan adanya kekeliruan dan penyimpangan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal diprediksi dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang akan meningkatkan kepercayaan pada publik. Setya Ningrum dan Ati Ningsih 2019, Sanjaya dan Haryani 2016, dan Siwambudi et al. 2017, yang menyatakan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. H2, pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melaksanakan posting dokumen, buku, jurnal, buku besar sehingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Andrianto dan Rahmawati 2017, Alminda dan Marfuah 2017, dan Adrian et al. 2019 menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. H3, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang H4 ini yaitu komitmen organisasi memperkuat pengaruh penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Rizandi Ramadan. Terima kasih. Baik, selanjutnya pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Komitmen yang penting dimiliki bagi setiap pegawai dalam menjalankan penyelenggaraan sistem pengendalian internal dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai karakteristik kualitatif. Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi akan memudahkan organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi yang didukung dengan adanya sistem pengendalian internal. Hipotesis 5, komitmen organisasi memperkuat pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Next. Selanjutnya, pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Pemanfaatan teknologi informasi mempercepat proses pengolahan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melaksanakan posting dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Komitmen organisasi yang baik akan mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan organisasi bersama dengan meningkatkan kualitas kerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. Hipotesis 6, komitmen organisasi memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, definisi operasional data.
Yang pertama, variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan diukur dengan kesesuaian dan kebermanfaatan untuk kebutuhan para pengguna sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 yang menjelaskan karakteristik kualitas laporan keuangan, yaitu pertama relevan, kedua andal, tiga dapat dipahami, dan empat dapat dibandingkan. Dari Andrianto dan Rahmawati 2017. Selanjutnya, variabel independen. Penerapan standar akuntansi pemerintah SAP diukur dengan menggunakan indikator yang pertama yaitu PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Kedua, PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran basis kas. Ketiga, PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas. Keempat, PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan. Kelima, PSAP nomor 5 tentang akuntan persediaan. Keenam, PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi. 7 PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap, 8 PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, 9 PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban, 10 PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, 11 PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian, dan nomor 12 tentang laporan operasional dari Sarif Fadli 2019. Selanjutnya, variabel moderasi. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah kemampuan dan kemauan dalam menyelaraskan prioritas tujuan untuk mencapai target organisasi. Indikator dalam komitmen organisasi menurut Andrianto dan Rahmawati 2017 ialah komponen efektif, komponen normatif, dan komponen berkelanjutan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan membuat kuesioner yang berisi daftar pernyataan yang akan dibagikan ke responden untuk diisi. Pernyataan dan pilihan jawaban dalam kuesioner dibuat berdasarkan variabel-variabel yang diukur. Kuesioner akan diberikan langsung oleh responden. Kuesioner akan dikembangkan dan dalam jangka waktu paling lambat 1 minggu setelah penyerahan. Pengukuran menggunakan skala Likert dengan skor 1-5. Selanjutnya, metode analisis data. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan partial list square atau PLS. PLS ada model persamaan struktural equation modeling yang berbasis komponen atau varian. Penelitian ini didukung dengan aplikasi Smart PLS 3. Salah satu kelebihan aplikasi Smart PLS 3 ini yaitu mampu menguji hubungan variabel pemoderasi yang bersifat langsung, sehingga aplikasi ini sesuai dengan penelitian ini. Aplikasi PLS SEM terdiri dari 2 submodel, yaitu model pengukuran atau outer model dan model struktural atau inner model. Metode analisis data. Analisis model pengukuran outer model pengukuran dilakukan untuk menguji kelayakan atau reliabilitas dan validitas item atau indikator yang membentuk konstruk. Outer model dapat dilihat dari yang pertama, uji validitas, yaitu convergent validity. Convergent validity dapat dilihat dari nilai average variance extract dan faktor loading atau outer loading, sedangkan diskriminan validity diukur dari nilai cross loading. Selanjutnya, diskriminan validity. Analisis model struktural atau inner model. Analisis outer dapat dinilai dan berupa indikator, yaitu yang pertama koefisien determinasi atau R2, kedua uji signifikansi atau uji hipotesis. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi data penelitian. Tingkat pengembalian kuesioner menunjukkan bahwa data kuesioner yang disebar sebanyak 147 orang atau 100%. Kuesioner yang tidak kembali yaitu sebanyak 3 atau 9%.
Adapun kuesioner yang rusak dikarenakan tidak memenuhi kriteria sebanyak 5 atau 3%. Sehingga total data sampel yang digunakan ada 129 sampel dengan presentasi 88 dari 100%. Selanjutnya karakteristik responden. Data responden sebanyak 71 orang atau 55% responden berjenis kelamin pria dan 58 orang atau 45% responden ada wanita. Jumlah responden didominasi oleh berjenis kelamin pria. Dari 129 responden berdasarkan karakteristik usia, diketahui responden yang berusia 25 sampai 35 tahun sejumlah 35 orang atau 27%. Usia 36 sampai 45 tahun sejumlah 42 orang atau 33%. Dan responden yang berusia lebih dari 45 tahun sejumlah 52 orang atau 40%. Dengan demikian usia pegawai tergolong usia menengah. Berdasarkan pendidikan terakhir responden, dari 129 responden diketahui yang berpendidikan SMA sebanyak 8 orang atau 6%, D3 sebanyak 12 orang atau 9%, S1 sebanyak 98 orang atau 77%, S2 sebanyak 8 orang atau 6%, dan sisanya dan lainnya 3 orang atau 2%. Dengan demikian, tingkat pendidikan terbanyak dari pegawai yang berpendidikan tinggi. Pada tabel diketahui bahwa pegawai sebanyak telah bekerja lebih dari 10 tahun sebanyak 60 orang atau 46% dari total keseluruhan responden. Selanjutnya, hasil pengujian model pengukuran atau outer model. Yang pertama itu uji validasi, yaitu average variance extract. Uji validitas dapat dilihat dari nilai F dengan nilai pembatasan yaitu 0,5 berdasarkan tabel di samping ini. Itu bahwa semua variabel memiliki nilai F kurang dari 0,5 sehingga dapat diartikan bahwa setiap variabel memenuhi syarat kriteria F. Selanjutnya loading faktor outer loading atau outer loading. Suatu indikator dinyatakan memenuhi convergent validity dalam kategori baik apabila nilai outer loading lebih dari 0,7. Namun untuk penelitian tahap awal dari perkembangan skala pengukuran, nilai loading faktor 0,5 sampai 0,6 masih dianggap cukup dari Ghazali dan Lathan 2015. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk uji validasi yang C, cross-loading. Uji validasi diskriminan indikator efektif dapat diketahui melalui hasil cross-loading antara indikator dengan konflik. Nilai korelasi konflik dengan indikator lebih tinggi dibanding dengan korelasi indikator anatomi dengan konflik lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa tiap blok variabel lebih baik dibanding dengan indikator pada tiap lainnya, sehingga validitas diskriminan pada level tersebut terpenuhi. Next, oke. Terus ada uji reliabilitas. Yang pertama, dark batch alpha. Berdasarkan data di sebelah kanan, bahwa nilai batch alpha pada setiap variabel telah terpenuhi dengan nilai pembatasnya 0,7, sehingga dapat disimpulkan untuk setiap variabel telah memenuhi syarat batch alpha yang artinya variabel tersebut reliable. Yang kedua ada composite reliability. Berdasarkan hasil tersebut, nilai composite reliability pada semua variabel memiliki nilai lebih dari 0,7, yang artinya setiap variabel dalam penelitian ini sudah memenuhi syarat dan dapat dikatakan andal atau reliable. Hasil pengujian model struktural model. Koefisien determinan square nilai A² sebesar 0,711 yang artinya variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan dapat dijelaskan 71% dari penelitian ini dan
Dua presentasi lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Uji signifikansi atau uji hipotesis. Hasil uji dapat dikatakan berpengaruh apabila nilai p-value uji kecil 0,5 dan p-sensitif lebih besar 1,9. Selanjutnya, untuk mengetahui arah pengaruh variabel independen dan variabel dependen dapat diketahui dari nilai identitas atau masing-masing uji kemarin. Hasil nilai original satu merupakan positif, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah positif atau setara. Sedangkan jika nilai original satu negatif, maka arah nilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah berlawanan. Uji signifikansi dilakukan melalui proses bootstrapping. Hasil nilai signifikan dapat diketahui melalui output atau coefficient. Pembahasan. Hipotesis yang pertama, penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintah daerah yang semakin baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sesuai dengan teori Starling, pemerintah akan memberikan informasi berupa laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas sumber daya yang telah dipercayakan kepada pemerintah. Hipotesis yang kedua, penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian signifikasi menunjukkan variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan sistem pengendalian intern seperti pengendalian risiko, estimasi dan kualitas, pengendalian dan kegiatan pembantuan secara umum telah dilaksanakan dengan baik oleh pimpinan dan pegawai dalam mencapai tujuan atau SKPD kegiatan gratis. Hipotesis yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif, yang artinya bahwa H3 diterima. Terus ada hipotesis yang keempat, komitmen organisasi memperkuat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil signifikan menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesi variabel moderasi komitmen organisasi dengan pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Hal ini menandakan bahwa komitmen organisasi tidak dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis kelima, komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil uji signifikansi menunjukkan komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan melaksanakan tugas secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada di SKPD Kabupaten Brebes. Untuk hipotesis ke-6, komitmen organisasi memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan hasil penelitian dilakukan di SKPD Kabupaten Brebes dapat disimpulkan bawah. Yang pertama, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Yang kedua, komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh penerapan akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Itu saja dari kelompok 3 dengan tema penganggaran publik dan sistem akuntansi keuangan pusat dan daerah. Sekian dari kami, terima kasih.